Saya punya banyak survei yang semua saya baca dan saya punya survei internal kok tidak sama informasinya itu. Artinya Pak? Artinya informasinya tidak benar. Nah, tapi dari situ itulah bagian daripada yang mana kami akan gunakan sebagai strategi kami. Jadi nggak apa-apa kalau bicara malahan yang worst scenario itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi itu yang kita siapkan untuk strategi kita dalam strategi kemenangan kita. Walaupun tadi saya katakan bahwa sebetulnya dalam angka-angka yang ada secara internal kami itu berbeda dengan adanya itu. Lalu bicara tadi untuk masalah kedepannya itu buat kami adalah apa yang sudah diutarakan adalah banyak hal yang memang terjadi dari suara-suara rakyat yang disuarakan. Tapi kan jelas sekali Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu fokusnya adalah membicarakan apa yang memang ingin dibawa gagasan ke depan. Jadi nanti Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga bicara mengenai fokus terhadap dua hal. Yang pertama mengenai ekonomi dan yang kedua adalah mengenai kepastian hukum. Enggan ambil pusing soal hasil survei, Ganjar akan terus bertemu rakyat. Calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, enggan ambil pusing soal hasil survei baru-baru ini. Capres nomor urut 3 itu mempersilahkan publik menilai hasil cocok pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kunci. Ganjar menegaskan tugas utama pasangan Ganjar Mahfud adalah menemui rakyat untuk menyampaikan program-program prioritas yang pro rakyat untuk memajukan bangsa ini. Oh iya, sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, bertemu dengan masyarakat. Jadi kondisi survei yang menjadi perdebatan di publik, biarkan saja itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan. Tapi tugas kami adalah bertemu langsung dengan rakyat, terus melakukan konsolidasi partai dan relawan. Ujar Ganjar usai menjadi pembicara pada Rakor Pimnas Inkendo 2023 bertema Sarasehan bersama calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 di Jakarta pada hari Kamis. Ia mengatakan hal terpenting yang wajib dilakukan adalah menyampaikan pesan pemikiran, konsepsi beserta program-program kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai preferensi dalam memilih pasangan capres-cawapres yang kredibel. Pekan lalu, CEO Polmark Indonesia yang juga mantan konsultan politik Joko Widodo, Abe Saifullah Fattah, memaparkan hasil survei di 32 provinsi yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo belum mencapai 40%, serta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di atas 20%. Menurut Abe, secara teknis, survei itu menanyakan tentang preferensi pilihan pada capres. Responden ditanya mengenai ketetapan pemilihan atau masih mungkin untuk berubah. Berapakah yang mengatakan sudah tetap? Hanya 46% saja. Tetapi ketika dicek sisanya, kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih. Kita masih diperebutkan para capres-cawapres, jelas Iit. Ganjar tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitasnya berada di bawah dua calon lain. Menurut dia, hal itu merupakan hak publik untuk memberikan penilaian. Sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tertinggal dari dua kandidat lain, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Enggan ambil pusing soal hasil survei, Ganjar akan terus bertemu rakyat. Calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, enggan ambil pusing soal hasil survei baru-baru ini. Capres nomor urut 3 itu mempersilahkan publik menilai hasil cocok pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kunci. Ganjar menegaskan tugas utama pasangan Ganjar Mahfud adalah menemui rakyat untuk menyampaikan program-program prioritas yang pro rakyat untuk memajukan bangsa ini. Oh iya, sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, bertemu dengan masyarakat. Jadi kondisi survei yang menjadi perdebatan di publik, biarkan saja itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan. Tapi tugas kami adalah bertemu langsung dengan rakyat, terus melakukan konsolidasi partai dan relawan. Ujar Ganjar usai menjadi pembicara pada Rakor Pimnas Inkendo 2023
bertema Sarasehan bersama calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 di Jakarta pada hari Kamis. Ia mengatakan hal terpenting yang wajib dilakukan adalah menyampaikan pesan pemikiran, konsepsi, beserta program-program kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai preferensi dalam memilih pasangan capres-cawapres yang kredibel. Pekan lalu, CEO Polmark Indonesia yang juga mantan konsultan politik Joko Widodo, Abe Saifullah Fattah, memaparkan hasil survei di 32 provinsi yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo belum mencapai 40%, serta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di atas 20%. Menurut Abe, secara teknis, survei itu menanyakan tentang preferensi pilihan pada capres. Responden ditanya mengenai ketetapan pemilihan atau masih mungkin untuk berubah. Berapakah yang mengatakan sudah tetap? Hanya 46% saja. Tetapi ketika dicek sisanya, kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih. Kita masih diperebutkan para capres-cawapres, jelas Abe. Ganjar tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitasnya berada di bawah dua calon lain. Menurut dia, hal itu merupakan hak publik untuk memberikan penilaian. Sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tertinggal dari dua kandidat lain, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.